Wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ummahat dan akhwati fillah, dumateng sedaya ibu-ibu ugi dumateng sedaya akhwat ingkang dimuliakan dening Allah. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya serta maunanya, alhamdulillah di kesempatan siang ini Allah Ta'ala izinkan kita, Allah mudahkan kula lan jenengan sedaya saged melanjutkan kembali tafaqquh fiddin kita ngaos sareng-sareng teng tempat menika. Mugi-mugi mawon mangke napa ingkang kita bahas dados ilmu ingkang bermanfaat lan semakin kula jenengan parek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan kula jenengan ndonga dumateng Allah mugi-mugi berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, duduknya kita dengan mendengarkan kajian ini dicatat dan ditulis oleh Allah sebagai amal kebaikan, dan itu sebagai pemberat timbangan amal soleh kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan dan terlimpahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta juga kaum muslimin yang mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu juga akhwat yang dimuliakan oleh Allah, siang ini kita akan kembali belajar tentang doa-doa Nabi yang terhimpun dalam kitab Hisnul Muslim yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id ibni Ali ibni Wahab Al-Qahtani, dan nanti kita akan sambung dengan kitab adab. Maka mari kita mulai dengan mengawalinya membaca Hisnul Muslim. Pembahasan kita insya Allah masuk pembahasan poin yang ke-16 setelah kita membahas doa-doa setelah kita mendengar azan. Maka di kitab kita poin 16 nggih, kita akan memulai membaca doa istiftah. Namun sebelum itu saya akan memberikan tambahan keterangan
Karena doa istiftah ini merupakan amalan sunnah yang dilakukan di dalam sholat. Gini apa mboten Bu? Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya di dalam sholat itu ada sunnah-sunnahnya. Ada yang sifatnya qauliyah, ada yang sifatnya yang lain namanya fi'liyah. Jadi ada sunnah-sunnah sholat yang sifatnya ucapan-ucapan, dan ada sunnah-sunnah sholat yang sifatnya itu perbuatan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan siang ini saya akan memberikan tambahan keterangan ini karena hubungannya dengan masalah doa istiftah. Karena doa istiftah ini merupakan bagian dari sunnah-sunnah sholat yang sifatnya apa Bu? Qauliyah apa fi'liyah? Nah, yang sifatnya qauliyah. Nah, maka pada kesempatan ini akan saya tambah keterangan sunnah-sunnah sholat yang sifatnya qauliyah maupun fi'liyah. Saged mangke ditulis menawi memang jenengan beto pulpoin. Keranten kadang kula jenengan insyaallah nggih sampun ngamalaken, cuma kadang mboten ngertos niki sunah napa niki wajib napa niki rukun kan ngoten. Pun jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kali sing qauliyah lho nggih. Senes fi'liyah. Jadi qauliyah yaitu ucapan, ya, ucapan. Tentu menawi kula jenengan mirsani teng sunah-sunah salat niku sangat kathah. Ya, sangat kathah. Baik yang sifatnya qauliyah maupun fi'liyah. Maka kita sebutaken ingkang qauliyah rumiyin. Nggih. Senomor setunggal jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala nggih menika nggih doaul istiftah. Jadi disunahaken maos doa istiftah ingkang mangke badhe kula jenengan bahas. Jadi membaca doa istiftah. Kalau mungkin dulu kita namanya iftitah nggih. Nggih. Tentang kitab jenengan apa Bu? Doa apa? Istiftah kan nggih. Jeneng iftitah. Nah, nggih, istiftah. Mungkin wonten macam-macame pinten-pinten doa. Yang penting niku termasuk bagian dari sunnah. Lah, doa istiftah ini ngapunten tentu disunahkan menawi kula jenengan memulai sholat, seandainya kula jenengan bermakmum dengan imam, ketika memang dari awal ikut imam. Contoh, menawi jenengan sholat maghrib teng masjid, jenengan mangke saged doa istiftah menawi jenengan mulai sholat niku sareng kali imam. Imam takbiratul ihram membuka sholat, jenengan sami takbiratul ihram. Dados jenengan wonten kesempatan maos napa? Doa istiftah. Tetapi apabila jenengan masuk masjid, imam sudah baca Al-Fatihah selesai dan baca surat, maka jenengan kan masuk masjid terus Allahu Akbar nggih. Pertanyaan kula, ketika imam baca surat, jenengan baca Al-Fatihah langsung apa baca istiftah? Halo? Nah, berarti baca Al-Fatihah kan? Berarti kan ketika keadaan seperti tadi, istiftah tidak perlu dibaca. Karena kenapa? Kita lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Beda menawi jenengan memang sholat piyambak, sehingga dari awal saged maos istiftah. Baik yang pendek maupun yang panjang. Pun sing nomor kali di antara sunnah
qauliyah teng salat nggih menika ta'awud. Napa Bu? Ta'awud. Pertanyaan kula, ta'awudnya tiap rakaat apa cukup sekali saja di awal salat di rakaat pertama? Sepakat? Sepakat rakaat pertama mawon? Dalam mazhab Syafi'i mboten, tiap rakaat. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian mau membaca Quran, maka berta'awudlah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga pendapat yang kuat di kalangan mazhab Syafi'i itu setiap rakaat baca ta'awud. Tetapi boleh memang hanya di rakaat pertama. Kenapa kok tiap rakaat? Karena setiap rakaat kita baca Al-Fatihah mboten? Baca Al-Fatihah. Saat derenge Al-Fatihah diwaos, maos ta'awud. Baik yang pendek maupun yang panjang. Baik a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Pun hafal Bu nggih? Halo. Kan pun hafal kan? Nate kan singen nggih. Supe nggih. Nggih monggo sing gampang mawon. Sing pundi menurut jenengan gampil nggih, mudah, maka monggo. Yang penting ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim nggih. Atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Pun ta'awud termasuk bagian dari sunnah qauliyah. Sunnah nomor 3 nggih menika al-qiraatu ba'dal Fatihah. Maos ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Dados jenengan menawi setelah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Terus rukuk angsal mboten? Angsal. Sah mboten? Sah. Bacaan setelah Al-Fatihah niku sunnah. Sunnah. Baik satu ayat atau mungkin satu surat. Ustaz, gimana kalau Yasin, Allahu Akbar, Nun, Allahu Akbar, kan satu ayat. Nggih monggo, tapi mosok to mek Yasin. Nun terus rukuk nggih. Nggih menawi namel setunggal ayat nggih sing radi panjang lah. Pun sampai napa Toha, Allahu Akbar. Terus diusahakan nggih maos sing radi panjang utawi surat-surat. Nggih tentu secara umum Bu, ngapunten. Rakaat pertama niku lebih panjang dari rakaat yang kedua. Kula ulangi melih, secara umum bacaan ayat atau bacaan surat diusahakan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Niku sing sae. Atau mengikuti urutan Al-Qur'an suratnya. Paham Bu? Nah, terus ngeten, menawi jenengan rakaat pertama ngapunten nggih Al-Falaq. Ya, maka rakaat kedua boleh An-Nas. Pun dibalik, rakaat pertama An-Nas. Nggih bingung Al-Baqarah nggih. Kan setelah An-Nas enggak ada Al-Baqarah nggih, balik teng awal nggih. Dados saged kali cara kali wau. Dados rakaat pertama niku lebih panjang dari rakaat yang kedua. Dipilih ayatnya sing panjang utawi ngikuti urutan surat teng Al-Qur'an. Makanipun contoh teng surat Jumat niku. Rakaat pertama sak sampune Al-Fatihah maos napa? Sabihisma nggih. Al-A'la nggih. Nah, rakaat kedua napa Bu? Setelah Al-A'la napa? Al-Ghasyiyah. Padahal Al-Ghasyiyah ada kalanya lebih panjang dari Al-A'la. Kenapa? Tapi karena urutannya seperti itu, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi.
Dados Nabi niku ketika mau surat, ketika sholat ngikuti urutan ngapunten teng Quran. Jadi pun sampai dibalik dugi wingking terus tengajeng mboten. Jadi berurutan. Menawi jenengan rakaat pertama ngapunten surat Al-Imran, rakaat kedua An-Nisa, ngoten nggih. Nah, pun diwalik pertama napa? An-Nisa, rakaat kedua Al-Imran. Nah, niki kebalik. Sing sae niku berurutan. Sehingga menawi pados ayat pun nggih diurutkan. Kan ada imam itu yang suka loncat-loncat ayat kan? Al-Baqarah diambil satu ayat. Nah, kemudian meloncat ke Al-Nisa satu ayat. Nggih monggo. Yang penting diusahakan berurutan. Nah, niku jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Pun. Jadi setelah kula jenengan maos ta'awud, maos surat utawi ayat. Nah, kemudian jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, maos dzikir teng roko niku lebih dari satu kali. Jadi kalau sekali, kalau jenengan kan maos napa Bu? Subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lah ngoten nggih? Sekali niku wajib napa sunah? Wajib. Kalau 2-3 kali itu sunnah. Nah, ngoten. Terus menawi lebih banyak, lebih sae napa lebih awon? Halo. Lebih baik. Cuma ngapunten menawi dados imam nggih pun panjang-panjang nggih sakno makmume. Soale makmume keburu nepun pundi? Keburu teng Sabin nggih. Nggih kesuwen. Waduh imame koyo salat dhewe ae rek disuwe-suweno padahal makmume selek teng Sabin nggih. Nggih secukupnya lah. Makanya bacaan 3 kali itu sudah cukup, tapi yang santai, tidak terlalu cepat. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terlalu cepat. Kadang kula jenengan wis ping 3 cepeti banget nggih. Ngapunten. Lah niki mangke kurang bernilai salat kita. Termasuk ngapunten ketika kula jenengan sujud, itu kan ada bacaan subhana rabbiyal a'la kan ngoten. Kalau sekali itu wajib. Tapi kalau 2-3 kali itu sunnah. Terus tambahannya niku termasuk kesunahan ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya ngapunten napa niku? Memperbanyak doa ketika sujud. Ya, memperbanyak doa ketika sujud. Nah, itu termasuk kesunahan yang harus kita jaga. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama juga ngapunten memperbanyak doa ketika tahiyat akhir. Ya, ketika tahiyat akhir. Dan boleh di tahiyat awal pun berdoa. Jadi kalau memang kepingin pas tahiyat awal, ya, itu kita boleh berdoa. Tentu setelah kita baca sholawat. Cuma biasanya tahiyat awal itu kan lebih pendek nggih. Sampai biasanya pun sampai sholawat. Dan kalau nasihataken menawi jenengan di rakaat kedua pas tahiyat awal menawi saged sholawate dibaca lengkap sampai innaka hamidum majid. Nah, saged. Terus mangke saged langsung berdiri rakaat ketiga. Atau kalau jenengan kepingin ndonga silakan ndonga se. Terus nanti rakaat ketiga naik ke rakaat ketiga. Itu nggih angsal. Cuma biasa pun singkatan niku sing diisi kali doa ketika tahiyat akhir di rakaat kajeng salam. Nah, niku monggo. Cuma seandainya di rakaat kedua artinya tahiyat awal angsal kula jenengan niku napa? Berdoa. Wallahu alam bisawab. Niku jamaah ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk ingkang sunnah adalah ngapunten yaitu kata para ulama
mengucapkan salam yang kedua. Jadi assalamualaikum warahmatullah itu menjadi bagian dari rukunnya sholat. Tapi kemudian assalamualaikum warahmatullah yang ke kiri itu sunnah. Jadi kalau seandainya wonten tiang, seandainya nggih, tapi pun sampai loh nggih. Seandainya pertama saja assalamualaikum warahmatullah terus ngadeg belayu, Bu. Niki salate pun mantun apa dereng? Loh, sampun numpun salam kok. Cuma kurang lengkap. Pun selesai kan? Keranten salam pertama niku rukun salat. Sedangkan yang kedua itu sunnah. Ngoten lho. Paham nggih? Nah, wallahu a'lam bishawab. Lah tentu mangke wonten doa-doa yang datang dari Nabi nggih yang diajarkan sebelum salam. Banyak nanti di kitab jenengan ada. Nah, itu paling tidak gambaran secara ringkas di antara sunnah-sunnah salat. Ya, sunnah-sunnah salat yang sifatnya qauliyah. Nah, kemudian yang diantaranya yang sifatnya fi'liyah, saya nggak akan bawakan dalil, pokoknya ringkas mawon lah, sementing paham. Yang sifatnya fi'liyah niku adalah ngapunten mengangkat kedua tangan. Jadi jenengan ketika mengangkat kedua tangan Allahu Akbar, itu sunnah apa wajib? Ya kan, bingung kan? Mengangkat tangan sunnah apa wajib? Kalau nggak mengangkat tangan, tidak sah sholatnya. Oh ya, bingung. Jadi mengangkat tangan, raf'ul yadaini, ngangkat tangan itu Bu sunnah. Jadi harus kita bedakan, oke, ngapunten. Jadi ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. 4 tempat ini itu sunnah. Menawi tiyang hanya Allahu Akbar gak angkat tangan, sah mboten? Sah. Cuma gak mengamalkan sunnah. Paham sampai sini, Bu? Jadi mengangkat tangan itu sunnah. Tapi pelafatan Allahu Akbar yang namanya takbiratul ihram itu rukunnya sholat. Tidak boleh diganti Allahu A'zam, tidak boleh. Tetap Allahu Akbar. Lah, ngangkat tangannya itu sunnah. Pun, jadi mengangkat tangan itu sunnah. Sebelum itu, sebelum mengangkat tangan, Bu, di antara kesunahan juga menurut jumhur yaitu ittihadus sutroh, mengambil sutroh. Loh, apa sutroh niku? Nah, sutroh niku sebenarnya sutra loh nggih. Sutroh itu sesuatu yang dia jadikan penghalang antara dirinya dengan sholatnya. Contoh, jenengan saged mendekat ke tembok. Jadi tembok niku jenengan jadikan sutroh. Itu sunnah. Kalau gambaran Nabi, kalau Nabi itu contoh nggih supaya gampang, sholat di padang pasir, Bu. Maka beliau itu menancapkan anak panah atau menancapkan tombak kecil di depannya. Artinya tongkat kecil ini sebagai tanda ya sutrohnya, sehingga beliau kemudian sujud ya di tempat sebelum sutro tadi. Tujuannya untuk menghalangi apabila ada orang yang mau lewat. Tentu ini kalau kita sholat sendiri. Dan itu banyak perintahnya dalam hadis Nabi. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, ada. Tapi jumhur mengatakan sunnah. Makanya contoh kayak di ruangan jenengan niki nggih, ngapunten. Maka jenengan kalau di ruangan seperti ini jangan sholat di tengah-tengah ruangan. Kalau Anda sholat di tengah ruangan nggak apa-apa, tapi taruhlah di depan Anda itu sutroh. Sutroh itu yang ukurannya meninggi, bukan kayak sajadah. Sajadah itu kan di bawah, jadi orang Jawa ngelesot, gitu. Tapi itu meninggi, sesuatu yang kelihatan. Kalau sulit, maka Anda mendekat ke tembok. Jadi tembok itu sebagai sutroh kita. Ini sifatnya sunnah. Ya. Jadi kita boleh memakai sajadah, tapi kemudian di ujung sajadah kita taruh sutroh.
Apa itu kita taruh mungkin bangku, kita taruh mungkin meja. Pokoknya sesuatu yang meninggi. Yang kalau ukuran kata Nabi seperti pelana di atas onta. Jadi dulu itu ada orang yang naik onta, itu kan duduk di atas onta, ada pelananya nggih, yang dibuat sandaran itu, Bu. Nah, itu kayunya yang ukuran segitulah. Ya. Itu untuk sutro. Sehingga ini sangat disunahkan. Untuk siapa? Untuk orang yang sholat sendiri dan untuk imam. Untuk makmum, sutronya itu ikut imam. Nah, ini sunnah yang seperti ini sudah jarang dilakukan orang, kecuali yang benar-benar masih memahami dan senantiasa memegang sunnah Nabi dengan dia mengaji. Makanya sebisa mungkin kalau jenengan sholat di rumah, mendekatlah ke tembok. Tembok itu kita jadikan sutro. Itu sifatnya sunnah, sehingga kita dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya setelah sutro, setelah ngangkat tangan. Dan ngangkat tangan tadi ada 4 tempat, Bu, nggih? Halo? 4 tempat. Karena banyak saya temui tiang-tiang niku mboten ngangkat ketika mau rukuk. Mboten ngangkat ketika dari rukuk menuju i'tidal. Dan kadang juga dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga enggak ngangkat tangan juga. Kalaupun mengangkat tangan kayak tiang males. Allahu Akbar. Padahal sunnahnya epe-epe itu menghadap kiblat dan tangan diangkat seukuran bahu atau seukuran, seukuran pundak atau seukuran daun telinga. Jadi epe-epe yang putih ini, Bu, ini menghadap kiblat ketika mengangkat tangan itu. Bukan kayak tiang tiang males nih, kan nonton sih. Allahu Akbar, tapi mboten menghadap kiblat. Saged kula contohaken apa? Ya, ngapunten kula teng jenengan nggih. Nuwun sewu. Dados ngapunten niki menghadap kiblat, Bu. Jadi senes ngeten, Allah Akbar niki ngapunten niki mboten leres menghadap kiblat. Menawi kula kiblat. Nah, seukuran bahu utawi seukuran daun telinga ngeten. Senes ngeten. Nah, ada tiang sing males gitu. Jadi sunahnya menghadap kiblat. Seukuran bahu atau seukuran, nah, itu di tempat 4 mengawali sholat, mau rukuk, bangkit dari rukuk, i'tidal, dan ketika habis tahiyat awal. 4 tempat kita mengangkat tangan, dan mengangkat tangannya seukuran apa niki? Bahu atau seukuran daun telinga dan menghadap kiblat. Jadi diusahakan menghadap kiblat niki sunahnya. Nggih. Sampun nggih? Pun, ngapunten nggih. Karena dengan contoh insya Allah lebih jelas nggih. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, nah ini saya contohkan lagi. Menaruh tangannya, menaruh tangannya yang sunnah itu di dada atau di bawah dada sedikit. Tapi bukan di bukan di surroh, bukan di udel. Jadi sedekap itu sunnah, Bu. Jadi tiang sholat sedekap itu sunnah. Dan sunnahnya tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Artinya tangan kiri dipegang tangan kanan. Kalau contohkan melih biar jelas. Dan saya Mas. Terus mengangkat tangan, Allahu Akbar. Begini, ini dada, boleh segini. Yang penting jangan sampai di bawah pusar. Kan ada orang yang sholat gini, ngapunten. Jadi diusahakan di atas pusar, boleh di dada. Dan caranya ada 3. Boleh dengan begini, boleh dengan begini, boleh dengan begini. 3 cara itu boleh. Saya ulangi. Nggih, ngapunten. Saya ulangi malih nggih. Jadi mengangkat tangan dan ketika takbir itu, Bu, ada 3 cara. Dengan takbir 3 cara. 1, berbarengan. Allahu Akbar. Sareng. Itu boleh. Cara kedua nggih. Allahu Akbar.
Boleh. Atau Allahu Akbar. Boleh. Cuma biar jenengan nggak bingung, mendingan sareng mawon. Ya, tapi tiga-tiganya boleh. Kenapa? Ada hadisnya. Jadi sareng mawon Allahu Akbar. Yang sunnah tetap memegang seperti ini. Sunnah ngeten lho nggih. Nggih mboten. Jadi seperti ini dan caranya boleh seperti ini. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Itu boleh. Yang penting diusahakan jangan sampai di mana? Di pusar, di bawah pusar. Seandainya nggak sedekap pun sholatnya sah mboten? Sah. Ini hanya sifatnya sunnah. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Kita paham mboten? Nah, pun niki ringkas mawon nanti dibacakan hadisnya nggih sampai isak nggih. Terlalu panjang nggih. Niku ringkasan mawon. Pun. Jadi sedekap itu bagian dari sunnah. Termasuk tadi memegangnya itu sunnah. Kemudian yang selanjutnya sunnah yang sifatnya fi'liyah, melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Kecuali ketika tahiyat. Kalau pas tahiyat kita melihat ke jari telunjuk. Ngapunten halo. Kalau ketika jenengan berdiri, ketika rukuk, ketika sujud, tentu kalau sujud kan jelas itu. Menghadap pandangan kita ke tempat sujud. Tapi kalau pas tahiyat, at-tahiyatu lillah, itu nanti kita melihat kemana? Ke jari telunjuk kita. Ke jari telunjuk itu. Itu sunnahnya. Dan tidak melihat di antara dua kaki, Bu. Jadi kita pas sholat tuh melihat ke tempat sujud, bukan melihat ke antara dua kaki kita. Atau melihat sarungnya temennya, oh mangga rek, gajah duduk rek. Boten, tempat sujud. Kalau ibu-ibu kan eco, pakai mukena, kan sing dilihat nggih putih mawon kan. Tapi tiang jaler niku pakai merek Makanya ngapunten, ibu-ibu saged nasihat teng bapak-bapak, tek damel sarung pun sampai mereknya ditaruh belakang. Kan nggak pernah ada anjuran dari pabrik ya. Tapi kok rata-rata mereknya ditaruh di belakang. Sehingga otomatis orang yang di belakangnya melihat mboten. Melihat. Kalau nggak melihat ngelire. Ningali. Kayak ngapunten kayak pameran sarung. Mangga, gajah duduk, atlas, napa melih, wadimor, macam-macam, masya Allah. Lah menawi mereknya ditaruh teng atas, utawi selain teng wingking kan saged niku. Cuma ngapunten wallahu alam, napa memang boten srek nggih. Kula nggih boten semerap. Cuma rata-rata ditaruh di belakang niku lho. Padahal kadang niku nggih mengganggu ingkang wingking. Meskipun melihat tempat sujud, kadang tasik ningali. Ketinggal merek wau, ngoten lho. Wallahu alam bisawab. Pun. Kemudian ngapunten, di antara yang perlu untuk dilakukan di dalam sholat adalah ngapunten jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pas ruku itu benar-benar memang semua anggota tubuh untuk ruku itu tenang. Dari wong Jawa mancep sedaya. Tangane kali niku megang dengkul, gitu. Pundake lurus kali, kepalanya menghadap atau mengarahkan ke tempat sujud, roto, terus tenang. Mancep banget ngeten lho. Mboten hanya sekedar lurus terus naik kembali, tidak. Karena itu yang memang sangat dianjurkan. Karena nanti bisa merasakan nikmatnya tumaknina ketika sholat. Termasuk pas sujud, 7 anggota tubuh itu benar-benar dirasakan nempel di bumi. Ya, dahinya, hidungnya, kedua tangannya, kedua lututnya, kedua kakinya itu nempel benar-benar. Karena kita itu dilarang ketika sholat itu kayak ayam makan jagung. Ya, hanya ceplung nggih. Dilarang. Kenapa? Enggak ada rasanya nanti gitu loh. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnahnya lagi ada namanya duduk istirahat. Duduk
istirahat. Dari rakaat pertama mau menuju rakaat kedua, itu kan duduk sebentar nggih? Duduk istirahat. Maka itu boleh kita lakukan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk habis sujud di rakaat pertama, mau ke rakaat kedua, duduk sebentar. Terus naik ke rakaat kedua. Namanya duduk istirahah. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara beberapa ya sunnah yang tentu secara umum saja. Nanti secara rinci itu dalam kajian fikih tentunya. Nah, kebetulan kita akan membahas doa istiftah. Maka cukuplah itu mungkin apa yang bisa kita sampaikan dari sunnah-sunnah itu. Tentu masih banyak lagi hal yang perlu kita dalami dalam masalah sholat. Tapi ini bukan pembahasan kita, ya. Tapi hanya kita mengingatkan supaya mudah-mudahan kita ya tidak salah dan tetap di atas sunnah ketika menjalankan sholat. Mudah-mudahan nanti pas ada pembahasan khusus sholat, nanti kita bisa contohkan lagi dengan cara yang baik. Wallahu alam bisawab. Atau mungkin nanti panitia bisa mengusulkan waktu khusus, nanti bisa praktek sholat. Praktek sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya nggak apa-apa jadi artisnya, nggih. Ya, nggak apa-apa. Nanti biar nanti pas saya praktek, nanti kalau nggak paham, silakan bertanya. Nah, silakan bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu bisa diagendakan ya, ketika memang nanti memungkinkan. Karena kadang kalau pakai teori saja, kadang banyak masalah sing dereng paham, nggih. Nah, ngoten. Kita siap, nggih? Insya Allah siap. Nah, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Baik, kita mulai doa istiftah. Atau mungkin ada yang bertanya dulu, silakan. Kalau mungkin ada yang bertanya, mumpung masih ingat, jenengan silakan. Kalau ada yang ditanyakan, monggo dulu. Sebelum kita masuk doa istiftah.